Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa Gusti Allah Kang Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya terima kasih untuk seluruh viewer terkasihku yang ada di mancanegara maupun di dalam negeri ya. Diharapkan selalu always dan always selalu untuk anti skip dan anti download. Dan yang bagi berkenan silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini. Linknya ya. jangan kamu unduh terus kamu edit terus kamu unggah ulang. jangan begitu ya. Berikutnya atas doa-doa baik kalian semuanya aku ucapkan terima kasih ya. Dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di penghujung ya dari tajuk ini, maka ini adalah seri tamat. Seri tamat. Kita masuk seri yang ke-7 ya. Ke-7. 6 kemarin. Sekarang ke-7. Ke-7 ya. Kalau ada noise mohon dimaklumi karena ini hujan dan mungkin nanti audionya terganggu noise atau cahayanya agak redup karena ini hujan dan mendung petang ya. Oke, kita lanjutkan ini menjadi seri tamat ya. Kita berhenti di seri ke-7. Aku kira sudah cukuplah aku menjelaskannya ya. Bagaimana sebetulnya informasi Yesus itu berjalan di atas air. Oke, ini berarti seri tamat. Tapi meskipun ini seri tamat, nanti ada sesudah tamat kita sebut apa ya? Closingnya saja gitu ya. Sudah di luar ini tapi masih ada hubungannya dengan ini. Makanya ini kita sebut seri tamat aja. Sebelum ke sana ya, aku akan membacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Jian Reksa. Oh, panjang banget Jian. Panjang banget. Dari mana ini Jian Reksa ini? Salam rasional, oke. Sebelumnya saya mohon maaf kalau komen saya agak panjang. udah tahu dia kalau komennya panjang. Terus terang saya baru mengenal channel JM selama oh salah. Bukan ini. Sebentar. Sebentar. Nah, ini dia. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Rejal, Wahyu, Rembang hadir pertama Gus. Oke. Dari Bapak dosen kita Sili Arlison Ginting Master Teologi. Tetap semangat dengan kajiannya Kang Mas. Belajar memang melelahkan badan dan menguras energi. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, terima kasih untuk saudaraku ya yang ada di Tanah Karo ya. Aku juga mengucapkan terima kasih untukmu yang telah berpartisipasi dalam komentar di setiap kajian-kajian ini ya. Ya, itulah adanya, kita memang berbeda tetapi perbedaan itu alhamdulillah haleluya begitu ya. Bisa kita lalui dengan manis dengan baik. Ya, setajam apapun perbedaan kita, kalau itu kita selesaikan dalam
bingkai kedewasaan kita bisa saling menghargai gitu ya. Aku atur nuwun, terima kasih untuk Kang Masku, Bapak dosen kita Arlison Ginting MTH ya. Oke, semoga selalu betah di sini ya. Perbedaan-perbedaan di antara kita tidak masalah, namanya kajian akademis tentunya biasalah dalam perbedaan itu ya. Dan kita masih tetap sebagai saudara. Dan insya Allah selamanya kita adalah bersaudara. Oke, terima kasih Pak Arlison Ginting, Bapak dosen kita ya. Doaku juga untukmu bersama keluarga semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Dan tentunya tidak bosan-bosannya untuk hadir di channel ini apabila memang ada waktu ya, kecuali ada kesibukan yang terkait dengan mengajar di kampus bersama mahasiswa-mahasiswi tentunya ya kita bisa maklumi. Oke. Terima kasih untuk Kang Masku dosen Arlison Ginting Master Teologi. Matur nuwun. Berikutnya Kang Isdianto PPTK. Alhamdulillah Gus Sidamanik hadir menyimak kajian menambah wawasan, semoga sehat selalu Gus dan rezeki barokah. Oke. Begitu juga untuk keluarga Sidamanik aku ucapkan terima kasih untuk Kang Mas Isdianto ya. Matur nuwun. Berikutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Halim Rais ada di Ambon. Salam untuk keluarga di Ambon. Izin mengaji dan sehat selalu Tuan Guru. Oke. Begitu juga doaku kepadamu. Berikutnya dari Kang Mas Suratno Eko. Ngapunten Kang Mas, panjang sekali aku nggak bisa bacakan ya. Kita menyingkat waktu kan. Toh juga aku telah beberapa kali mengapresiasi setiap komen yang kamu berikan dan aku ucapkan terima kasih ya. Aku baca sekilas saja ya. Yohanes 6:21, Matius 14:34, Markus 6:53 ya. Betania dan Kapernaum hanyalah suatu tempat kota di seberang danau yang akan dituju, yang kemudian Yesus dan para murid berjalan darat dari pelabuhan kota itu. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Suratno Eko ya, dan semoga tidak bosan-bosannya untuk selalu kita berdiskusi bareng di channel ini. Matur nuwun Kang, salam untuk keluarga yang ada di Madiun. Ini saudara Kristen kita ini ya, Kang Mas Suratno Eko ini. Berikutnya kemarin beliaunya WA aku dan dari fotonya aku tahu maka aku lebih pantas memanggilnya Bapak bukan Kang Mas ya. Angkat topi untuk Bapak Ikhwan Tamim ya. Ternyata di usia yang sudah bilang tidak lagi mudah tapi semangat belajarnya subhanallah ya, itu menjadi contoh kepada yang lain ya. Inilah ya salah satu kendala komunikasi lewat dunia maya, kita tidak saling tahu gitu. Jadi aku selama ini manggilnya Kang Mas saja, tak pikir masih usianya ya 25 tahunan atau maksimal 30 tahunan, ternyata sudah setengah umur lebih ya. Oke, dan bisa menjadi contoh kita semua ya, bagaimana kita mencontoh Bapak Ikhwan Tamim yang di usianya sudah cukup ternyata masih juga giat belajar menuntut ilmu. Oke, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangerang ikut ngaji Gus, semoga jadi amal jariah Gus. Salam Isra. Salam Isra kembali untuk Bapak Ikhwan Tamim dan salam untuk keluarga di Tangerang. Kemudian soleha kita Gispati, alhamdulillah Palu nyimak Tuan Guru, semoga kita semua selalu dalam ridho Allah, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih juga untuk saudara di Palu ya, semoga selalu dalam ridho Gusti Allah yang Maha Agung. Terima kasih. Berikutnya dari Palu kita ke Semarang ya. Kang Mas Aditya Mahardika, derek ngaji Bapak Guru, monggo sekecaaken. Salam Islam rasional dari Semarang. Oke, matur thank you untukmu. Salam untuk keluarga di Semarang. Asila Mumu, soleha kita yang punya kota Bogor, kota hujan. Ternyata komennya juga tentang hujan. Bogor hujan deras sekali, dengan hebatnya bebek-bebek masih bisa ngambang di kali tanpa kelelep, tanpa influenza. Sungguh ajaib si bebek berkuasa menguasai alam, gelombang air dan badai yang menerjang. Bebek sakti berarti.
Terima kasih untuk saudara kita Aisyah Mumu. Salam untuk keluarga di Bogor. Kemudian Dimas Sonse Semarang hadir nyimak Tuan Guru, salam baru dan Isra. Oke. Atur nuhun, terima kasih. Salam untuk keluarga di Semarang. Wahyu 72 Kang Mas Wahyu yang punya Brebes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Brebes hadir nyimak Gus. Salam Isra juga untukmu. Berikutnya Kang Mas Nanang Turki ada di Turen Kidul ya, Malang bagian selatan. Gaspol Gus, kajian pemberdayaan akal rasional untuk mengikis dikit-dikit mukjizat, dikit-dikit mukjizat lah ya. Kok lata banget ya dikit-dikit mukjizat ya. Oke, matur nuwun, nuwus suwun. Terima kasih untuk Sam Nanang Turki. Salam untuk keluarga di Turen. Berikutnya ini bos kita yang punya Brebes juga nih. Kang Nurkolis Brebes hadir nyimak. Salam baru dan Islam rasional Guru. Oke, salam juga untukmu. Semoga keluarga di Brebes selalu sehat selalu. Ya. Kang Supriyadi, izin memberikan masukan Gus. Banyak video yang belum dimasukkan ke dalam playlist. Iya Mas, gimana ya? Aku sudah bilang sama Graito, tapi Graito sendiri ya dia cukup padat. Ini dia pulangnya jam 3, jam 4, pulang sudah lelah. Terima kasih Mas sudah diingatkan, dan aku sebetulnya sudah bilang sama dia kalau aku sendiri nggak ngerti gitu bagaimana nyusunnya supaya dalam satu playlist gitu ya, supaya gampang nyarinya. Oke Mas, nanti coba tak sampaikan. Atau gini Mas, mungkin bisa via WA nanti Japri ya, yang tajuknya apa saja gitu. Karena kan video kita alhamdulillah sudah 1000 lebih, hampir 1200-an ya. Yang tajuknya mana aja gitu Mas, tolong dibantu juga aku. Nanti bisa kirim via WA, bisa di sini juga bisa, supaya nanti aku kasihkan ke Gra itu gitu. Terima kasih untuk Kang Supriyadi atas masukannya, dan semoga engkau bersama keluarga dalam ridho Gusti Allah ingkang Maha Agung. Kan dulu awal-awal dulu kan Gra itu tidak terlibat ya. Baru setelah SMA ya dia terlibat, SMP kan belum. Ketika aku memulai membangun channel YouTube ini kan dia masih SMP, dan makanya channel-channel YouTube yang awal itu belum ada logo, belum ada thumbnail ya, masih polos apa adanya, diunggah gitu. Playlistnya juga belum ada. Sekarang sudah terlanjur numpuk 1000 lebih, jadinya agak kacau memang itu. Oke, terima kasih Kang Supriyadi. Selanjutnya Kang Naryo Endri dari Tulungagung nyimak ngaji Gus. Sambil karo noto dagangan oli Gus. Oh, ternyata penjual kebutuhan otomotif. Oke, terima kasih Kang Naryo Endri, salam untuk keluarga di Tulungagung. Berikutnya Kang Hermes Edison, salam Isra, mantap. Oke. SNP Tuban Channel, Tuban hadir Gus. Oke. Bu 99 hadir Gus. Oke. Nana Subiana, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suka Mulia Tangerang hadir Gus. Waalaikumsalam. Banyak ya Tangerang ya. Kang Nana Subiana ini Tangerang. Mungkin ada baiknya teman-teman Tangerang bikin komunitas dong ya. Bisa japri dulu lewat WA atau gimana gitu. Sehingga kita merasa punya saudara yang senang sama-sama ngaji ya. Berikutnya Sam Gedang Godok. YHWH adalah Allah sejati ya. YHWH. Malaikat Musa, Yesus, para hakim adalah Allah abal-abal. YHWH adalah Tuhan sejati. Apalagi dia katakan ini. 1 Korintus 8:6. Sebab sesungguhnya ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Ini seharusnya diteruskan ke 8:6-nya ya. Tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Nah, itu kelanjutannya di situ. Justru stressingnya di situ. Kalau kamu ngutip hanya di 1 Korintus 8:5, dia ngambang ya. Dilanjutkan ke 1 Korintus 8:6 ya. Jadi Paulus itu bilang, makanya aku sekali lagi bilang, Paulus itu tidak tritunggal. Dia jelas mengatakan, bagi mereka memang banyak Allah, tapi bagi kita hanya satu Allah saja Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus.
Masalahnya orang gagap ketika berbicara ini ada Allah, ada Tuhan. Nah, kembali lagi, sebagaimana dia tahu nggak sejarah kata Tuhan dalam terjemahan-terjemahan kita yang dalam tanda kutip bermasalah. Lihat video penjelasannya, ternyata Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Gitu. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Gedang Godok ya. Matur nuwun, matur nuwun. Berikutnya Didi nyimak Gus. Oke, terima kasih juga Didi. Ini yang punya bendungan, lagi bangun bendungan di Kerinci Jambi, Kang Irfan Al Akbar. Nyimak sambil menikmati lalapan ayam. Waduh, mantap kali itu, apalagi sambalnya pedas. PGSN dilanjut. Oke, matur thank you. Prajurit Romawi, ini dari Kendari. Kendari itu Sulawesi. Mana ya? Ikut mana dia? Kalau tengah Palu. Nggak tahu Kendari ini Sulawesi mana ikutnya ya. Itu yang bisa aku sampaikan ke kalian, aku respon, dan kita sekarang fokus ke penutup dari kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu telah aku jelaskan seperti itu. Ya. Tapi kan aku terus menyimpulkan juga yang akan aku sampaikan sekarang ini. Apakah akan kita biarkan saja duduk permasalahan seperti itu? Tentunya tidak, ya. Kita coba cermati secara bijak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Aku udah sarikan ini ya. Aku bacakan sarinya saja ya. Sarinya saja ya. Kalau pertarungan Alkitabiahnya kan sudah selesai lah. Ada 3 atau 2 seri video kemarin kan. Ini yang ke-7 ya. Oke, tadi begini. Dalam Injil Markus yang sudah kita diskusikan kemarin 6:45 sampai 52, begitu juga paralelnya ya. Jadi paralel dia dengan Matius 14 22 sampai 33 dan Yohanes 6 16 sampai 21. Kemarin semuanya sudah kita bahas tuntas ya di kritik teksnya, dan seperti itu ya. Terjadi perdebatan yang cukup asik antara aku dan Mas Suratno Eko dari Madiun, saudara Kristen kita, dan Pak dosen kita, dosen guru bahasa Yunani ya, Sili Ellison Ginting MTH Master Teologi. Dan seperti yang kalian tahu, meskipun kita berbeda, tetap perbedaan itu bisa kita bingkai dalam wujud persaudaraan ya. Jadi tidak ada yang saling hina, saling hujat, enggak lah ya. Enggak ada artinya gitu, bikin malu. Itu anak-anak yang belum bisa buang ingus. Nah, itu baru kerjaannya seperti itu. Kita nggak begitu kan ya. Ya nggak apa-apa, beda-beda. Contohnya tadi seperti aku dengan Sili, bapak dosen kita Alison Ginting. Itu berbeda tajam aku sama dia, tapi kami tetap bersaudara, tetap damai gitu ya. Jadi bikin malu ya, bikin malu. Nanti publik itu kan baca. Ini mana yang dewasa, mana yang kekanak-kanakan. Kalau masih belum bisa buang ingus, kekanak-kanakan ya wajar lah ya. Dari komennya aja kita lihat bisa ya. Jadi kalau beda-beda saja sikapi secara dewasa. Kenapa harus menghujat, menyerang atau gimana pun enggak begitu. Karena tujuan di channel ini memang tidak begitu. Ya, kita untuk mengedukasi ya. Oke. Selanjutnya kita bertanya, apakah Yesus betulan berjalan di atas air danau yang dalam? Jawabnya, Yesus secara alamiah tidak bisa berjalan di atas air, tidak bisa. Saya orang eksak loh ya, pendekatannya eksak. Dan pendekatan eksak itu pendekatan paling simpel untuk dipahami. Tidak bisa Yesus itu berjalan di atas air di tengah danau Galilea yang dalam. Why? Kenapa? Ya jelas karena massa jenis tubuh Yesus lebih besar daripada massa jenis air danau. Nggak bisa ya. Dan pasti Yesus juga tidak berjalan melayang di atas muka air danau ya. Sebab Yesus memiliki tubuh, memiliki massa. Dia bukan roh atau angin atau hantu tanpa tubuh, bukan. Bukan seperti roh yang kita baca di kitab Kejadian di awal itu, roh Allah melayang-layang di atas air. Enggak begitu. Yesus itu sama dengan kita ini. Ya. Berikutnya, namun demikian orang saudara-saudara Kristen kita ya,
Ya karena kesolehannya, karena deposi itu apa ya? Apa deposi itu ya? Doa lah, doa mereka pada Yesus, ya. Umumnya akan bersikeras menyatakan bahwa Yesus pasti bisa berjalan di atas air karena dia apa? Allah. Dan itu sudah disampaikan oleh Bapak dosen kita kemarin. Nah, nanti yang menjadi pertarungan itu berarti Yesus itu Allah atau manusia? Muter lagi larinya, ya, ke dogma satunya lagi, yaitu dogma yang dibangun oleh Apollinaris tentang Duinatur yang kita sudah bahas. Mungkinkah 100% Allah 100% manusia? Nanti muternya ke sana, ya. Jadi kalau sanggup melakukan mukjizat, nah nanti aku akan jelasan di apa ya. Kalau ini kan tamat ya, di closingnya lah ya. Judulnya sudah lain, tapi nanti aku bikin satu playlist di sini ya. Kita bahas tentang ini ya. Tentang karena dia Allah yang sanggup melakukan mukjizat apapun gitu ya. Yang melanggar hukum-hukum sains ya. Hukum-hukum alam, bahwa Yesus pasti bisa berjalan di atas air karena Alkitab melaporkannya demikian. Maka aku jawab, iya benar. Secara tekstual Alkitab melaporkan demikian. Tapi bagaimana cara memahami teks itu? Gitu ya. Oke, hal apakah yang Yesus adalah Allah atau bukan itu bergantung pada keyakinan masing-masing orang akhirnya. Itulah ya yang disebut dengan klaim teologis ya, bersifat subjektif doktrinal. Karena apa? Karena itu berbicara dalam wilayah iman. Dan aku sudah katakan kalau iman itu tidak bisa didiskusikan. Kalau memang sudah diimani Yesus Allah, ya sudah. Jangan bawa meja diskusi, tidak bisa. Kecuali pengetahuan ya. Selain itu, klaim Yesus itu Allah sering membuat orang Kristen ya mengabaikan sebuah fakta ya. Jadi fakta itu terabaikan ya, bahwa ya suatu fakta yang sudah sangat pasti bahwa Yesus dari Nazaret adalah seorang manusia, itu tidak diperdebatkan. Yang kita perdebatkan Yesus itu Allah atau bukan. Tapi Yesus sebagai manusia itu sebuah fakta yang kita tidak berdebat lagi. Yang itu kemarin aku bilang, kenapa kita rame untuk hal-hal yang masih diperdebatkan? Kenapa kita tidak berpegang saja untuk hal yang sudah tidak diperdebatkan, bahwa Yesus adalah manusia, He is man. Ya, harusnya itu yang kita pegang ya. Jadi dia memiliki tubuh jasmani yang konkret, dapat disentuh, memiliki massa ya, yang dapat dipaku di kayu salib ya, mengeluarkan darah lalu mati. Itu semuanya itu adalah kriteria-kriteria menunjukkan dia manusia. Ya. Oke, satu tubuh yang dapat dipaku di kayu salib, mengeluarkan darah dan akhirnya mati, ya. Setelah tubuh ini mengalami kesakitan yang amat sangat, adalah tubuh yang pasti tenggelam di air danau yang dalam. Itu tidak bisa dibantah lagi ya. Sama pastinya dengan tenggelamnya batu. Kalau kita lempar batu di danau, batu itu ya tenggelam itu. Ya. Atau apalah ya, pecahan genteng lah gitu, kita lempar itu tenggelam gitu ya. Selain itu karena Alkitab adalah kitab keagamaan, ini harus dipahami. Seperti aku bilang, Al-Quran itu di dalamnya ada informasi sains, tapi dia bukan buku sains. Al-Quran ada informasi sejarah, tapi dia jangan dipandang sebagai buku sejarah. Ya, begitu juga Alkitab. Ya, Alkitab keagamaan. Jadi Alkitab itu kitab keagamaan, bukan buku sejarah. Dan juga bukan buku sains. Karena dia bukan buku sejarah dan bukan buku sains, maka tidak semua berita atau kisah-kisah di dalamnya adalah sejarah sejalan dengan pandangan sains. Enggak. Di sini masalahnya ya. Jangan kamu anggap bahwa semua peristiwa yang dikatakan dalam Alkitab itu adalah sejarah yang sejalan dengan pandangan sains. Nggak bisa begitu. Karena apa? Ya, nanti itu yang menentukan itu akal, logik kita yang menentukan, ya, bukan iman. Kalau iman selesai, nggak usah didiskusikan, ya.
Kita harus menentukan dan menilai apakah suatu peristiwa atau kisah dalam Alkitab itu adalah laporan kisah sejarah yang itu faktual, atau dia kisah fiktif yang itu tujuannya sebagai perumpamaan. Itu nanti logik yang bekerja. Ya. Makanya enak itu kalau kita duduk bareng ya, Yahudi, Nasrani, Islam. Sekarang Nasrani nggak ada, tinggal Kristen. Ya, duduk bareng itu kita berbicara tentang episode Adam di Taman Eden itu sebetulnya masuk dalam lintasan sejarah atau kisah analogi ya. Kisah yang itu perumpamaan. Artinya tidak terjadi, atau bahasa jelasnya fiktif, atau memang benar-benar terjadi. Itu kan menarik untuk didiskusikan. Karena tidak jarang Yesus sendiri itu mengajar dalam perumpamaan. Yang namanya perumpamaan itu tidak faktual. Gitu loh ya. Oke. Dengan memakai pendekatan saintifik, setiap kisah mukjizat dalam Alkitab harus dipahami pertama-tama ya, sebuah kisah dan tidak semua kisah adalah sejarah. Ya, tidak semua kisah itu sejarah ya. Jadi kisah itu ada yang sejarah, ada yang perumpamaan. Kalau perumpamaan dia ya fiktif, tidak terjadi beneran. Cuman Alkitab menggunakan perumpamaan itu untuk menyampaikan sebuah pengajaran ke pembacanya. Begitu. Kalau sejarah, dia faktual. Gitu ya. Jadi sebuah kisah ada yang faktual, itu sejarah, ada yang perumpamaan, itu tidak faktual, ya fiktif. Tujuannya apa? Untuk mengajarkan kita. Ya, oke. Sekarang gini ya. Sebetulnya kalau memang Yesus itu bisa berjalan di atas air ya, seperti yang kalian pahami itu ya, dia punya kesempatan emas untuk mendemonstrasikan kepandaiannya, hebatnya ini adalah di hadapan orang banyak. Supaya kan orang banyak lebih percaya pada, oh iya, Yesus itu berjalan di atas air. Gitu seharusnya, bukan hanya di hadapan para muridnya. Kan sesuatu yang kita anggap aneh ketika ada kesempatan di depan publik kok nggak digunakan. Seharusnya di depan publik yang banyak kesempatan itu dipakai, Yesus berjalan di atas air. Tapi kalau kita lihat ya di Markus itu ya, ketika dia di dalam kapal dan kapalnya berombang-ambing itu tidur justru. Coba ketika dia menenangkan badai, sekalian dia berjalan di atas air. Kan itu semakin satis ya, semakin exciting gitu ya. Jadi kalau di depan orang banyak ya, itu mereka lebih terkesima, lebih percaya pada Yesus jika Yesus bukan saja memperlihatkan kemampuan meredakan angin ya, angin ribut ya. Angin ribut kan ada, kita baca itu meredakan angin ribut ya, tetapi juga mampu berjalan di atas air. Ya. Jadi bertolak dari teks-teks tersebut di atas, kita harus menyimpulkan ya bahwa Yesus sebetulnya tidak bisa berjalan di atas air. Ya. Aneh kalau Yesus dalam kejadian-kejadian itu tidak mau berjalan di atas air, sebab dengan demikian melewatkan ya dengan bodoh kesempatan-kesempatan emas itu. Aturannya kan dimanfaatkan ketika banyak orang dia berjalan di atas air. Ini enggak ketika sepi malam, gelap gulita, dan hanya banyak murid yang tahu. Lah geopo untuk apa? Kalau para murid sudah jelas percaya sama dia. Coba didemonstrasikan di depan orang banyak. Orang banyak tambah banyak yang percaya sama dia. Gitu loh ya. Nah, tapi masalahnya kan kalian tetap ngotot bahwa Yesus berjalan di atas air. Kalau memang Yesus bisa berjalan di atas air dan tidak mendemonstrasikan di depan orang banyak, hanya didemonstrasikan di depan para murid yang sudah percaya walaupun Yesus tidak berjalan di atas air. Ya, bahasa sarkasmenya itu bukan sebuah kecerdasan gitu loh ya. Oke. Kisah Markus ya. Kisah Markus ini tidak bermaksud melaporkan sebuah kejadian sejarah. Kalau aku bilang Markus berarti Matius, Yohanes ya. Jadi supaya aku nggak bolak-balik. Tadi kan sudah aku sebut di awal ya. Jadi kalau aku bilang Markus itu mewakili Matius dan Yohanes. Kalau Lukas kan nggak
Menjadi masalah besar itu, dia nggak menulis. Ya, berjalan di atas air itu itu melainkan untuk menyampaikan ajaran tentang pemuritan itu loh. Bagaimana orang seharusnya bersikap sebagai murid dalam kehidupan yang nyata, yang keras, yang sedang mereka jalani. Intinya di sana. Makanya aku bilang kemarin, episode bagaimana Petrus minta juga bisa berjalan di atas air untuk menghampiri Yesus dan ternyata dia tenggelam. Itu sebuah pesan yang sangat dalam, sangat tinggi. Artinya kalau you mau menjadi pengikut Kristus, berat. Dan kamu harus sanggup melawan atau melampaui beratnya hidup yang ada. Itu sebetulnya pesannya. Sayangnya pesan itu tidak terekam rapi oleh oleh Markus dan Yohanes. Pesannya di sana sebetulnya, kan aku sudah bilang, seperti pesan di kisah yang lain, ya, kamu harus jinak seperti merpati dan cerdik seperti ular. Itu perumpamaan-perumpamaan yang dibangun oleh Yesus dengan narasi-narasi retorika yang indah. Bukan terus harafiah, kamu jadi merpati, kamu jadi ular. Kan kacau. Mana bisa murid jadi ular, murid jadi merpati, ya. Itulah yang aku bilang, kekayaan-kekayaan bahasa sastra kita itu perlu. Dan aku merasa bersyukur karena sejak SMP aku suka sastra. Jadi aku bisa membedakan mana yang harus dipahami secara metafora atau ada yang bilang alegoris, mana yang harafiah. Seperti Yesus bilang, kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bukan kita harus jadi ular atau kita jadi merpati beneran kalau menjadi pengikut Yesus. Enggak begitu, ya. Oke. Harus diingat bahwa Injil Markus itu pertama kali dibaca bukan oleh murid Yesus yang 12 orang itu. Ya. Pada tahun 30-an, ya, tetapi oleh komunitas Kristen pada abad tahun ke-70. Jadi 40 tahun kemudian. Ya. Di abad pertama Masehi, yang menjadi alamat tujuan Injil Markus yang ditulis itu menjelang perang Yahudi yang pertama tahun 66 sampai 70 Masehi, yang Yahudi itu diluluh lantakkan oleh Roma. Di sana sejarahnya, ya. Berikutnya dalam komunitas ini Yesus pada masa kini oleh gereja-gereja Kristen dapat 21 disapa sebagai Tuhan dalam doa dan dipercaya hadir dalam roh di tengah kehidupan umat Kristen yang kita bilang di awal tadi, ya. Kalau sudah masuk dimensi iman, nggak bisa didiskusikan. Kalau sudah diimani begitu, ya sudah begitu, ya. Nah, ranah kita bukan iman tapi pengetahuan. Nah, kepada komunitas Kristen yang berdiri 40 tahun kemudian, ya. Setelah kematian Yesus, kisah berjalan di atas air di danau Tiberias inilah ditujukan kepada mereka. Jadi bukan kepada 12 murid Yesus itu sebetulnya. Cuman kan analoginya yang diambil sebagai cerita itu adalah Yesus dan para muridnya. Untuk gambaran yang menjelaskan kepada pengikut-pengikut Yesus berikutnya di 40 tahun kemudian. Kalau para muridnya ya sudah jelas taat. Orang mereka sudah digembleng sama Yesus kok. Itulah yang disebut Al-Quran para hawariyun itu. Jadi sebetulnya kalau memang Yesus bisa berjalan di atas air, ngapain juga mendemonstrasikan di depan para murid. Orang tanpa itu juga para murid sudah percaya kok. Itu loh logikanya, ya. Jadi gambaran cerita ini dibangun oleh Markus, ya. Bagaimana Yesus, bagaimana para murid, ya, itu hidup dalam sebuah tekanan yang berat. Dan ini menjadi penggambaran untuk pengikutnya kekristenan di 40 tahun kemudian. Gitu. Ya. Oke. Perhatikan kisahnya dengan seksama. Yesus berjalan di atas air ketika hari sudah malam. Gelap, gak ada yang tahu. Kalau siang kan banyak orang tahu.
Dan orang banyak menjadi ikut. Kenapa kok gelap gitu ya? Itu menunjukkan gelapnya kehidupan gitu loh. Beratnya jadi pengikut Yesus gitu ya. Ketika perahu ditumpangi, murid-muridnya kena angin sakal. Sudah gelap kena angin sakal. Bayangkan bagaimana kerasnya kehidupan saat itu. Ya. Dan gelombang air yang besar menghambat pelayaran mereka, ya. Dengan disaksikan hanya oleh murid-muridnya dalam perahu itu, bukan oleh publik, bukan oleh orang banyak. Terus dipahami kenapa demikian. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu tidak benar-benar bisa berjalan di atas air. Kalau benar-benar bisa berjalan di atas air, dia akan demonstrasikan di hadapan orang banyak. Gitu loh. Ya, tetapi analogi itu, cerita itu, perumpamaan itu dibangun sebagai bekal pengikut-pengikut Yesus berikutnya, bahwa you menjadi pengikut gue itu berat loh ya. Ingat ya, berat. You harus tahan uji, gitu loh. Kalian ini terlalu gampang sih ya, dikit-dikit mujizat, dikit-dikit mujizat. Untungnya videonya sudah tak bikin itu. Tonton lagi itu. Dikit-dikit mujizat, dikit-dikit latah banget gitu. Kalau nggak ada mujizat, kenapa rupanya? Insya Allah nanti di akhir nanti, kalau Yesus dipaksa bahwa dia punya mujizat seperti kisah yang sedang kita diskusikan, bisa berjalan di atas air, itu ada risiko yang harus ditanggung. Insya Allah di besok akan aku jelaskan ya. Oke, jadi gambaran tentang kegelapan, malam, angin sakal ya, yang menerpa itu adalah metafora yang melambangkan beratnya menjadi pengikut Yesus yang setia itu ya. Kalau di Al-Quran jelas sekali itu ya, ditawarkan sama Yesus, siapa akan menjadi pembela-pembela agama Allah? Kepada Hawariun. Hawariun itu menerima semua. Di surat yang ke-61 ingatku itu ya, ditawarkan siapa? Hawariun itu mengatakan siap mereka semua menjadi orang-orang yang bersolawat. Bersolawat kepada siapa? Kepada Yesus. Jadi solawat itu tidak hanya diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Goblok. Bahwa solawat juga itu diberikan kepada Kanjeng Nabi Isa, yang teman-teman Kristen itu sebut Yesus. Dukungan 12 murid itu mendukung, bersolawat gitu loh. Masalahnya teman-teman Kristen tidak paham apa itu solawat. Tapi jangankan teman-teman Kristen, yang Islam saja kalau kagak ngaji tidak paham apa itu solawat. Dikirain solawat itu hanya sekedar lagu, sekedar mantra-mantra yang dibaca supaya dapat pahala segini segitu. Tidak begitu. Tapi kalau mau dipahami begitu ya oke lah, karena itu sudah mendarah daging. Tapi tolong buat dipahami secara mendalam tentang substansi yang lebih urgen adalah mendukung. Jadi apa yang kamu dukung untuk nabimu? Gitu. Kan aku sudah jelaskan. Yosua itu menjadi pendukungnya siapa? Kanjeng Nabi Musa. Bersolawat dia kepada Kanjeng Nabi Musa. Ya. Jadi kalau kita pahami secara menyeluruh, kita saling tahu. Tidak kuper gitu loh. Makanya kajian-kajianku itu holistik. Tidak parsial, sepotong-sepotong kacau. Di situ kita sama-sama tahu, oh begitu ya. Ternyata semua nabi itu mendapat sholawat. Nggak bisa nabi itu berjuang sendirian tanpa ada orang yang mau bersolawat dengan dia. Nggak bisa. Kanjeng Nabi Muhammad tanpa didukung oleh para sahabatnya nggak bisa. Kanjeng Nabi Isa atau Yesus tanpa ada muridnya juga nggak bisa. Hawariun itu yang bersolawat mendukung. Begitu juga Kanjeng Nabi Musa dan nabi-nabi berikutnya. Ya, oke. Jadi itu metafora ya, malam, angin sakal yang menerpa ya. Itu metafora tentang beratnya kehidupan menjadi pengikut Yesus ya. Yang keras ya, menakutkan ya. Karena apa? Palestina sedang tidak aman ya, sedang berlangsung perang Yahudi melawan Roma ya, yang segera berakhir dengan telak dihabisi itu Yahudi oleh Roma. Begitu ceritanya.
Ya. Kemudian pembaca Injil Markus abad pertama dulu juga pasti tahu. Yang rame kan yang abad-abad Kiwari kalau bahasa Sundanya, abad-abad sekarang ini. Abad-abad pertama dulu tahu bahwa kisah khayalan air bah pada zaman Nabi Nuh ya dikisahkan melanda dunia kan, membinasakan semua bentuk kehidupan kecuali Nuh dan keluarganya dan orang yang masuk dalam ke kapal itu di bawah bahtera. Ya. Kisah perjanjian lama ini mengambil alih dan mengadaptasi kisah kuno yang dikisahkan dalam epik Gilgamesh. Jadi jangan kamu anggap semua dunia ini tertutup air. Jangan itu kamu lakukan juga pada Yesus berjalan di atas air. Sekarang kalau semua masuk ke perahu, perahunya itu seberapa besarnya? Terus bahan makanannya seberapa? Berapa jumlah air? Aduh ribet. Kalau dipahami itu memang benar-benar perahu. Gitu. Tapi itulah nanti tentang Nabi Nuh ya. Kemudian dalam pandangan Alkitab, air itu ya fungsinya sebentar aku bacakan pelan-pelan ya. Air bisa menjadi lambang penyucian dan pengudusan. Itu ada di Zakaria 13:1, Efesus 5:26. Ya. Seperti halnya dengan air baptisan Kristen atau lambang kehidupan, ada di Yesaya 5:1 ya, ada lagi di Yeremia 2:13a, 2.2:13a ya. Ada lagi di 17.2:13b. Ada lagi di Yehezkiel 4:7 ya. Ada lagi di Yohanes ya di 4:10. Ada lagi di Wahyu 7:17, ada lagi di Wahyu 21:6, 2:21, banyak. Nanti bisa dicari ya. Air itu seperti apa ya. Tetapi juga khususnya dalam kisah air bah yang di bilangan itu, yang bilangan 5:19 sampai 2 dan 22 itu ya, bisa menjadi lambang kutuk pembinasaan orang-orang yang tidak taat terhadap hukum Allah, dikutuk, dimusnahkan. Jadi bisa lambang penyucian dengan air, bisa lambang kutukan dihabisi dengan air lewat air bah. Ya, jadi lihat air konteksnya kemana? Mau menjadi penyucian atau pengutukan? Ya, lihat konteksnya. Oke. Ketika Markus sedang diterpa kekerasan dan penderitaan dalam kehidupan mereka dan terancam musnah, ya, Yesus yang mereka panggil dalam doa. Ya, dalam doa mereka ya, tentunya ya via iman ya. Kan Yesus langsung ngomong gini ya, tenang, ini aku ya, jangan takut. Kita baca kemarin kan begitu ya, Yesus tiba-tiba menenangkan muridnya, tenang, ini kan dikira hantu, terus dibilang tenang, jangan takut, ini aku. Itu dia memberikan sugesti, you jangan khawatir menghadapi kekerasan, ada gue, ini lo gue ada bersama lu. Gitu loh. Jangan dikira memang mereka takut, oh ada hantu gitu. Terlalu jauh, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika Yesus bilang jangan takut, ini aku. Itu Yesus memberikan motivasi supaya tidak putus asa menghadapi keras dan beratnya kehidupan, gitu loh. Ya. Yang suasana itu tampil dalam suasana yang aku bilang tadi. Ada yang bilang metafora atau alegoris ya. Tentang angin, tentang gelap, terombang-ambing gitu ya. Tentunya ombak juga ya karena terombang-ambing. Nah, itu yang bisa aku sampaikan ya. Terus apalagi sini? Mungkin ada yang perlu mendapatkan jawaban tegas ya. Orang akan bertanya atau meminta jawaban tegas. Apa Yesus dulu itu betul berjalan di atas air danau yang dalam? Ya, tadi aku sudah jawab. Ya, jawabnya iya. Yesus berjalan di atas air danau yang dalam. Iya, hanya dalam kisah dalam tanda kutip khayalan atau fiktif. Tapi jangan dianggap negatif, karena khayalan fiktif ini dalam wujud
perumpamaan, dan Yesus sering mengajarkan kepada pengikutnya sejauh yang kita baca di dalam Perjanjian Baru itu dengan perumpamaan. Ya. Jadi adanya Yesus berjalan di atas itu dalam perumpamaan. Oke. Yesus Kristus bisa berjalan di atas air, tetapi dalam fakta dia tidak bisa. Kalau dalam perumpamaan, dalam khayalan dia bisa berjalan dalam air. Dalam fakta sama sekali tidak bisa. Dia punya berat jenis. Yang seperti aku jelaskan tadi, siapapun dia mesti masuk ke dalam air. Jadi jangan terus direka-reka terus, oh dia kan Allah, oh dia kan Maha Bisa. Orang di situ Allah atau bukan aja, kita diskusinya sampai sekarang belum selesai kok. Itu kan tataran iman, tataran pengetahuan belum selesai diskusinya. Ya. Yang sudah selesai bahwa Yesus manusia itu nggak ada debat. Ya. Oke. Dan ingat ya, walaupun khayalan, ingat ya, khayalan itu bisa membangun kehidupan. Ya. Dan ada juga khayalan yang membinasakan, khayalan kosong ya. Kisah khayalan tentang Yesus berjalan di atas air adalah kisah khayalan yang membangun sebuah kepercayaan diri kepada para hawariunnya itu. Kalau kita pakai perspektif Al-Quran, kepada para muridnya itu yang nanti akan dibaca oleh pembaca-pembaca berikutnya yang berawal di tahun 70 Masehian, sehingga mereka powerful. Gitu loh, ya. Powerful. Jadi gini. Aku gambarkan di sini ya. Khayalan, tadi kan ada yang gini. Gimana ya supaya cerita gini lah gampangnya ya. Ini nanti kan gini, ada yang khayalan ya, artinya dia fiktif, khayalan ya. Ada yang sejarah, ya, sorry. Ada yang sejarah. Ini pahami dulu. Sebuah kisah atau cerita itu ada yang khayalan. Ya. Ini ada yang sejarah. Kalau sejarah ya berarti dia fakta atau faktual. Kalau ini khayalan berarti dia fiktif, tidak benar-benar terjadi gitu. Ya, Yesus itu sering ya mengajar dengan kisah-kisah fiktif ini. Inilah yang disebut dengan perumpamaan. Gitu. Ya, perumpamaan. Ya. Yang ini bisa menjadi sesuatu yang baik. Sebentar, jangan di sini dulu. Ya. Khayalan itu nanti dibagi dua lagi. Ada khayalan ya, yang itu membangun, ya, khayalan yang itu membangun ya. Tapi ada juga khayalan yang membinasakan. Petanya begini. Khayalan itu ada yang membinasakan, ada khayalan yang membangun. Ini yang aku bilang tadi itu perumpamaan. Dia akan membangun apa? Membangun kepercayaan diri kepada para pengikut-pengikutnya kelak, ya, walaupun dalam hidup yang berat, hidup yang serba tidak jelas, penuh tantangan, penuh keterancaman, you harus percaya diri. Kepercayaan diri itu dibangun lewat perumpamaan. Gitu loh. Maka kalau kamu berkhayal, hati-hati. Berkhayallah yang khayalan itu membangun, jangan berkhayal kekhayalan yang membinasakan. Aku kira cukup situ ya. Cukup jelas ya. Jadi bagaimanapun juga adanya
tentang Yesus berjalan di atas air pada suatu kesimpulan yang aku sampaikan bahwa itu tidak faktual, itu berupa khayalan fiktif, tetapi itu adalah khayalan fiktif yang membangun atau yang biasa disebut perumpamaan. Tetapi hati-hati, ada khayalan yang membinasakan. Ya, jadi dia tidak faktual. Ya, karena faktualnya ada akan bertentangan dengan sains. Gitu. Sehingga apapun adanya, meskipun dia fiktif, tapi dia tetap bermanfaat karena membangun. Itulah yang disebut dengan perumpamaan. Oke, aku kira sudah jelas ya. Sampai di sini dulu, semoga bisa diterima ya, direnungkan. Maksudnya diterima untuk direnungkan ya. Kalau diterima sebagai sebuah kesimpulan untuk kehidupan selanjutnya, ya kalau itu kamu setuju ya silakan ambil. Tapi kalau kamu tidak setuju dan kamu tetap ngotot, enggak, Yesus itu bisa beneran berjalan di atas air. Meskipun data-data sudah aku jelaskan sedemikian lengkapnya, ya nggak apa-apa, silakan saja. Tapi bagiku itu tidak mungkin. Logik itu sulit menerima. Rasionalnya itu nggak masuk. Maka supaya menimbulkan kedamaian, dia harus diterima sebagai sebuah perumpamaan. Karena, nah besok akan kita bicarakan, kalau kamu memaksakan Yesus itu punya mukjizat, dalam konteks ini berjalan di atas air, ada resiko yang harus ditanggung. Artinya konsep teologismu harus berubah. Hati-hati. Hati-hati. Kalau masih sudah aku jalankan seperti ini, masih mau memaksakan, oh itu faktual, hati-hati. Besok akan kita jelaskan ya. Tapi setidaknya di channel diskusi kita kali ini, untuk kajian kita yang bertajuk Benarkah Yesus berjalan di atas air, ini sudah edisi tamat ya. Aku closing sudah. Tapi besok ada judulnya lain tapi masih terkait ini. Aku bikin satu playlist supaya gampang nyarinya. Ya. Oke, di sini dulu ya. Kita semoga bisa bertemu lagi di kajian-kajian berikutnya. Silakan teman-teman. Kalau mau request tajuk silakan ditulis di kolom komentar. Ya. Nanti tentunya aku tidak serta-merta bisa mengiyakan. Aku lihat dulu prioritasnya, aku masukkan dulu ke daftar antrian ya. Baru nanti akan kita bahas. Jadi aku tidak pastikan kamu request langsung dibahas, enggak begitu. Ya. Oke. Sekali lagi, supaya hati kita damai, di antara kita damai maupun kita setuju atau tidak setuju ya, ini sebuah tema diskusi yang berat karena dia itu berbicara tentang keimanan yang telah berkarat, seperti bulan terbelah juga itu berat. Tapi alhamdulillah aku sudah jelaskan dan sukses seperti itu, dan ini juga aku jelaskan dan sukses ya. Sudah clear aku jelaskan dan aku tidak lari dari Alkitab, baik itu Al-Quran maupun Injil. Seperti itu adanya. Ya, dan aku tetap memberikan kebebasan pada kalian. Mau kalian terima atau kalian tolak itu terserah saja. Ya, tapi setidaknya kita merasa sama-sama sukses dan kita sudah melaluinya dalam diskusi, dalam dialog yang baik ini. Ya. Oke, sampai di sini dulu untuk semua keluargaku ya. Muslim, muslimah, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, ya. Baca maksudnya kalau dijaga itu, ya, itu menjadi milikmu yang dalam jadi bingkai imanmu, ya. Tetapi jangan lupa tetaplah memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain yang memilih iman yang lain. Sebagaimana aku dan Pak dosen kita, Sili Arlison Ginting, ya. Tetap dalam suasana saling hormat meskipun kami berbeda tajam. Ya. Jadi jangan kekanak-kanakan. Oke, di sini dulu ya. Semoga kita mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.